Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Fahmi Yahya yang akan menjelaskan bab 3, yaitu materi Akhlakul Karimah atau Aku Anak Soleh 1, yaitu bersikap jujur. Yang ayo bersikap jujur ini adalah perilaku atau perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Jujur itu ada dalam perkataan dan juga perbuatan. Jujur dalam perkataan antaranya: 1. Berkata benar atau tidak berbohong. 2. Jika berjanji tidak mengingkari. 3. Menjawab apa adanya. Kemudian jujur dalam perbuatan, yang pertama tidak mencontek, 2 tidak mengingkari janji, 3 amanah jika diberi tanggung jawab. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya jujur dalam perkataan itu juga harus sesuai dengan jujur dalam perbuatan. Ingat, para nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib. Yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur atau benar. Nah, dari situ kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus mencontoh kehidupan Nabi Muhammad yang selalu jujur dan benar. Kemudian kita akan masuk di poin B, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kita lahir di dunia adalah melalui perantara kedua orang tua. Orang tua memiliki pengertian, yaitu orang yang berjasa dalam melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita hingga dewasa. Orang tua kita sudah pasti terdiri dari ayah dan ibu. Nah, kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan berjumpa dengan kedua orang tua kita sampai kita dewasa. Nah, dalam kesempatan itu kita harus berbakti dan menghormati keduanya, tidak sampai untuk durhaka kepadanya sampai beliau meninggal dunia. Kita sebagai anak berkewajiban untuk menghormati, patuh pada nasihat, dan mendoakan kedua orang tua setiap saat. Selesai sholat, kita harus menyelipkan doa untuk kedua orang tua kita, karena tidak ada yang bisa menggantikan jasa-jasa dari orang tua kepada kita selain berbakti dan mendoakan keduanya hingga meninggal dunia. Berikut sikap terpuji kepada orang tua. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai. Kedua, patuh pada nasihat. Ketiga, berbicara sopan santun. Yang keempat, jujur kepada orang tua. Yang kelima, kasih sayang kepada orang tua. Yang F yaitu mendoakan orang tua setiap saat. Ingat, orang tua tidak akan pernah menghitung berapapun jasa yang diberikan kepada anak, tetapi anak harus tahu bagaimana jasa orang tua kepada dirinya saat kecil hingga dewasa, maka kita harus mendoakannya. Kemudian akan saya jelaskan, yaitu sikap tercela kepada orang tua. Yang pertama, tidak taat perintah orang tua. Yang kedua, berbicara kasar, apalagi ngomong jorok kepada orang tua. 3, yaitu tidak menghormati. Yang keempat, tidak mau mendoakan. Yang kelima, suka marah kepada orang tua. Nah, kita sudah tahu sikap tercela seperti ini kepada orang tua, maka kita harus menghindarinya. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita melakukan salah satu atau mungkin semua dari sikap tercela, maka kita termasuk anak yang durhaka.
tidak akan bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Nah, kita selama hidup tidak akan terlepas dari bapak ibu guru. Guru adalah seorang yang berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita tentang wawasan dan ilmu pengetahuan. Ingat, kita tidak akan mengerti yang namanya ilmu, tidak akan mengerti yang namanya wawasan tanpa adanya seorang guru dalam kehidupan kita. Dari mulai kita kecil hingga dewasa, mengajarkan berbagai macam pengetahuan yaitu adalah jasa dari bapak ibu guru. Nah, sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan guru yang baik dan guru yang bisa membimbing kita hingga kita menjadi orang sukses. Guru juga kita sebut sebagai orang tua kedua di sekolah karena mereka membimbing kita dalam memahami berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama Islam atau agama yang lain yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Nah, kita harus bersyukur dan menghargai jasa-jasa bapak ibu guru. Berikutnya, sikap terpuji kepada guru. Yang pertama, taat pada perintah. 2. Menghormati. 3. Mengerjakan tugas. 4. Bertanggung jawab. 5. Sopan santun. 6. Mendoakan guru. 7. Mengucapkan salam jika berjumpa. Kemudian sikap tercela kepada guru. Yang pertama, tidak taat. Kedua, berbicara kasar. Ketiga, berbohong. Keempat, tidak menghormati. Kelima, tidak mengucap salam jika berjumpa. Nah, jangan sampai kita melakukan perbuatan salah satu dari sikap tercela kepada guru, apalagi semuanya, agar ilmu yang kita miliki menjadi. Kemudian hikmah dan manfaat menghormati orang tua dan guru. Nah, kita bersyukur masih diberikan manfaat dalam memanfaatkan ilmu kita di dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kedua, rezeki yang kita terima barokah, artinya selalu bertambah dan berguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Hidup bahagia dunia akhirat. 4. Selamat kehidupannya. 5. Sukses masa depannya. 6. Dimuliakan Allah dan Rasulullah. 7. Dimintakan ampun oleh malaikat dan seluruh makhluk Allah di bumi dan di langit. Nah, sangat banyak sekali manfaat dan hikmah jika kita menghormati orang tua dan guru. Ingat doa yang kita ucapkan selesai sholat seperti bacaan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua kita dan juga doa kepada guru kita, karena melalui doa kita menjadi orang berhasil. Mungkin cukup sekian dari Pak Fahmi tentang penjelasan Aku Anak Soleh atau Akhlakul Karimah. Mungkin sedikit dari gambar-gambar cuplikan ini bisa menggugah hati kita untuk selalu senantiasa menghormati kedua orang tua dan guru dimanapun berada. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Ingat, ada hadis yaitu, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Nabi mengatakan atau bersabda, syirik pada Allah dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Pak Fahmi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.